kembali lagi bersama aku Praintias Anggun Amrani dari kelas 2B Program Studi di Luar Kampus Utama Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Kebumen. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang politik identitas. Cidat. Sebelumnya, teman-teman udah tahu belum nih apa itu politik identitas? Nah, jadi politik identitas adalah kegiatan politik yang didasarkan pada identitas kelompok tertentu seperti ras, suku, gender, dan agama. Penggunaan identitas tersebut sebagai alat utama untuk mencapai tujuan politik, seperti contohnya meraih kekuasaan, memperjuangkan hak-hak kelompok, atau mempengaruhi kebijakan publik. Tujuan lain dari politik identitas yaitu seperti mencari pengakuan. Kelompok-kelompok yang merasa hak-haknya diabaikan atau identitasnya tidak diakui, kelompok tersebut berusaha mendapatkan pengakuan dari masyarakat luas dan negara. Dalam masyarakat beragam, identitas seringkali menjadi faktor pemersatu yang kuat. Berikut beberapa dampak positif adanya politik identitas. Yang pertama yaitu melawan diskriminasi. Dengan menggunakan politik identitas dapat digunakan untuk menyuarakan pengalaman mereka dan menuntut diakhirinya praktik diskriminatif. Yang kedua yaitu mempromosikan keadilan sosial. Politik identitas menyoroti ketidakadilan struktural yang dialami oleh kelompok-kelompok tertentu. Nah, dalam hal ini mendorong diskusi tentang distribusi sumber daya, kesepakatan, dan hak-hak yang merata dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu pengakuan atas keberagaman. Pengakuan ini tidak hanya berarti toleransi, tetapi juga penghargaan dan penghormatan terhadap perbedaan yang pada akhirnya dapat memperkaya kehidupan sosial dan budaya secara keseluruhan. Yang keempat yaitu keseimbangan representasi. Kelompok-kelompok identitas berjuang untuk memastikan bahwa suara dan kepentingan mereka itu diwakili secara proporsional dalam pengambilan keputusan. Nah, dengan adanya representasi yang lebih seimbang, kebijakan dapat dirancang untuk melayani semua segmen masyarakat dengan lebih baik. Nah, yang terakhir ada meningkatkan solidaritas kelompok. Ketika individu berbagi identitas yang sama dan menghadapi tantangan atau diskriminasi serupa, mereka cenderung bersatu dan saling mendukung. Akan tetapi, meskipun politik identitas memiliki dampak positif, tetapi politik identitas juga memiliki dampak negatif. Yang pertama yaitu ada polarisasi sosial. Politik identitas cenderung memecah masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang saling berlawanan berdasarkan identitas, misalnya agama, etnis, ras, maupun suku. Selanjutnya yaitu ada diskriminasi atau eksklusivisme. Ketika politik identitas digunakan secara berlebihan atau dimanipulasi, ia dapat mengarah pada diskriminasi dan eksklusivisme. Yang ketiga yaitu ada penguatan stereotip dan prasangka. Misalnya, kelompok tertentu dapat digeneralisasi sebagai homogen dan diberi label negatif. Nah, stereotip dan prasangka ini mengurangi pemahaman antar kelompok dan bisa memperdalam kesalahpahaman. Yang keempat ada pemanfaatan untuk kepentingan politik sempit. Para elit politik atau kelompok tertentu dapat memanipulasi sentimen identitas untuk meraih kekuasaan atau keuntungan pribadi tanpa peduli pada konsekuensi sosial yang lebih luas. Dan yang terakhir ada kerentanan terhadap konflik kekerasan. Dalam skenario terburuk, politik identitas yang ekstrim dan tidak terkendali dapat memicu kerentanan terhadap konflik kekerasan. Nah, itu dia dampak positif dan dampak negatif dari politik identitas. Semoga dari teman-teman dapat dipelajari dengan baik ya.